Halo semua, di video kali ini gua mau bahas di Ultimate Laptop super kenceng dan performanya berada di puncak teratas dari semua laptop yang gua pernah pegang. Ini adalah Asus ROG Strix Scar 17. Yuk kita bahas aja. Oke, laptop ini harganya nggak main-main. Bener-bener seharga motor. Nah, kira-kira jeroannya gimana ya? Kok sampai harganya bisa sampai segini? Pertama kita bahas desain dan build-nya. Ini adalah laptop yang build-nya itu premium banget. Kelihatan dari bahannya. Finishingnya ini udah full premium aluminium. Desainnya bener-bener agresif banget, super gaming, tapi masih rapi dan kelihatan ada detail-detailnya. Kalau kalian lihat ya dengan seksama, ini ada garis-garis dan logo ROG yang kelihatan subtle banget. Dan laptop ini tuh solid banget. Somehow kerasa banget kalau bahannya ini bakal tahan lama dan sangat durable. Istilahnya itu nggak ada yang kocak atau goyang-goyang gitu ya. Mantep banget. Nah, sebagai laptop gaming tentunya udah ada RGB juga yang nambah cakep visualnya. Tapi kalau kalian nggak seneng RGB, tenang aja. Ini udah bisa di set satu warna kok. Dan semuanya bener-bener bisa di custom di softwarenya. Nah, untuk speknya seperti yang gue bilang di awal, ini tuh nggak kaleng-kaleng dan bener-bener sultan abis. CPU-nya pakai Ryzen 9 7945HX dengan 3D V-Cache. Terus memorinya udah 32 GB, SSD-nya udah 1 TB, dan GPU-nya yang paling top of the range, RTX 4090. Buat kalian yang nggak tahu 3D V-Cache itu artinya L3 cache-nya itu di stack vertical di CPU-nya ya. Jadinya L3 cache-nya itu bisa 3 kali lipat. Jadi bikin super kenceng abis sampai 128 MB. Dan ini sama sekali nggak main-main. Nanti bisa kalian lihat di performanya. Untuk layarnya udah no debat, gue bisa bilang kalau ini layar laptop terkenceng yang pernah gue pegang. Ukurannya di 17,3 inci, resolusi WQHD 144p, udah IPS level dan DCI-P3 udah 100% dengan refresh rate 240 Hz. Kenceng banget. Nah, ini cocok banget sama GPU-nya yang udah RTX 4090. GPU yang powerful gini memang harus dibarengin sama refresh rate yang tinggi. Supaya FPS tingginya itu berasa dan gambarnya crispy banget. Apalagi buat kalian para industri profesional. Ini udah cocok banget. SSD NVMe yang ada di laptop ini adalah NVMe tercepat yang pernah gue lihat di laptop. Speednya itu sampai 7000. Ini tuh bener-bener kenceng banget. Dan ngalahin semua NVMe yang gue pernah tahu. Kemudian untuk keyboardnya ini udah empuk ya. Salah satu yang terempuk gue pernah pegang. Dan feedbacknya juga sudah enak. Tombol-tombolnya menurut gue. Dan pastinya ini udah ada RGB-nya yang bisa dipakai untuk gelap-gelapan. Udah aman banget. Trackpad-nya jujur bukan yang terbaik menurut gue. Oke aja sih. Tapi kalau buat ngegame, ya gua mending pakai mouse ya, pakai mouse gaming lebih asik. Speakernya udah didukung Dolby Atmos, jadi gua bisa bilang ini speakernya enak sih. Buat kalian gamer sama mungkin video editor atau komposer musik, udah mendukung banget. Untuk portsnya di bagian kiri ada 2 USB-A sama port audio, dan kebanyakan portsnya ada di bagian belakang. Ini sebenarnya bagus ya, supaya kalau kalian taruh laptop di meja, ini jadi kelihatan rapi. Jadi di belakang ada 2 USB Type-C, port HDMI, port LAN, dan charging port. Nah sayangnya meskipun laptop ini harganya seharga motor, tapi webcamnya itu cuma di 720p. Jadi kalau kalian mau meeting online, kayaknya kalian mending pakai external webcam. Karena ini webcam bawaannya bener-bener standar banget kayak gini. Nah untuk baterainya saking powerfulnya, laptop ini cuma dapat sekitar 2 jam. Nah ini dengan catatan GPU 4090-nya itu aktif ya. Wajar karena powerful banget, watt yang dikeluarkan itu juga gede banget. Cuman kalian nggak usah khawatir, charger bawaannya ini udah gede banget. Kalian lihat deh, bahkan lebih gede dari tangan gua. Ini sampai 330 watt. Yang kalau dipakai ngecas dari 50 sampai 100 itu cuman 30 menit aja. Next, gua mau bahas sedikit di sistem coolingnya ya. Tentu laptop sepowerful ini harus disertai dengan
sistem cooling yang mumpuni. Dan ini keren banget, gua udah sempet tes waktu jalanin game atau aplikasi berat. CPU dan GPU-nya ini sama sekali nggak tembus 90 derajat. Padahal gua udah pakai resolusi yang mentok dan usage-nya juga udah mentok. Nice banget. Dan kalau kalian lihat di jeroannya, udah jelas ya gimana secara desain thermalnya dan heatsink-nya. Itu sistemnya udah bagus banget. Untuk yang lainnya kayak RAM-nya udah aman juga, bisa di-upgrade ya. Meskipun sebenarnya ini udah gede banget RAM-nya, 32 GB. Ini nanti bisa kalian upgrade jadi 64 GB kalau kalian mau. Kemudian NVMe-nya juga bisa di-upgrade meskipun ini cuma satu slot aja. Nah next, gua harus bahas softwarenya nih, ROG Crate. Di beberapa video yang gua bahas laptop Asus, gua udah pernah bilang kalau ROG Crate ini benar-benar kepake banget. Dan di laptop ROG Scar ini juga sama ya, malah lebih keren. Ini kita bisa atur-atur profile GPU-nya. Di sini kalian bisa lihat ya. Kalian bisa pilih iGPU-nya only atau nanti pakai 4090-nya kalau kalian kerja berat. Tapi ini nanti harus di restart ya. Dan banyak banget fitur-fitur lainnya kayak ngatur aura sync-nya dan lain-lain. Oke, untuk performanya, karena gua nggak suka menilai performa dari sintetis benchmark, gua bakal bikin part 2-nya yang isinya semuanya itu performa yang dimana gua bakal menggunakan real world application, program, sama game. Jadi kita bisa membuktikan bagaimana kemampuan dari laptop 70 juta ini. Kemampuan yang sesungguhnya. So, see you di part 2.